Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua hari ini, Ibu berharap anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Melanjutkan pelajaran materi yang lalu mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara atau dunia timur. Tentu berawal dari suatu penjelajahan lautan yang sangat luas untuk sampai bangsa barat ke Nusantara. Karena itu jika anak-anak memperhatikan pada PowerPoint yang Ibu kirim ke wali kelas, ada beberapa latar belakang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Yang pertama, yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya mengenai jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, oleh Turki Ottoman, yang akhirnya menjadikan bangsa Eropa harus mencari jalur perdagangan di samping atau di selain Konstantinopel. Tujuan mereka adalah untuk mencari pusat rempah-rempah, karena pada perkembangan selanjutnya Konstantinopel menjadi kota dagang yang terlarang bagi bangsa Eropa, dan terlebih harga rempah-rempah yang mereka jual itu sangat mahal, sehingga memicu bangsa Eropa untuk mencari harga rempah-rempah yang murah, dan itu adanya adalah di tempat asalnya. Bagaimana mereka mengetahui bahwa pusat rempah-rempah ada di dunia timur? Ini tidak terlepas dari berikutnya mengenai latar belakang penjajahan samudra, yaitu adanya buku karya Marco Polo yang berjudul Imago Mundi, di mana dalam buku itu dikisahkan tentang kesuburan dan kekayaan alam Asia yang sebelumnya tidak diketahui bangsa Eropa begitu banyak tentang hal tersebut. Dari buku Imago Mundi inilah akhirnya mereka menelusuri tempat yang dimaksud dalam buku tersebut. Namun tidak semudah yang dibayangkan, harus penuh dengan persiapan. Ini juga didukung oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu. Di antaranya yaitu mengenai teori heliosentris yang dapat menggugurkan tentang teori geosentris. Teori heliosentris menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya, sehingga menyatakan bumi itu bulat. Ini berbeda dengan pernyataan teori geosentris yang menyatakan bumi itu datar. Dengan yakinan penemuan ilmu pengetahuan tentang teori ini, maka mereka beryakin diri untuk mengarungi samudra dengan berdasarkan teori itu. Maka kapal yang berlayar ke arah yang sama akan kembali ke tempat semula. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang mendukung kehadiran bangsa Eropa ke Nusantara atau dunia timur tidak terbatas pada adanya buku tersebut, tapi juga ditambah dengan adanya penemuan kompas, peta, teropong,
dan ilmu astronomi. Pembuatan kapal-kapal besar berhasil dilakukan oleh bangsa Spanyol dan Portugis pada saat itu, sehingga mereka memulainya pelayaran menuju dunia timur. Latar belakang berikutnya mengenai penjelajahan samudra bangsa Eropa ini juga didukung adanya paham merkantilisme di Eropa setelah Renaissance. Harga diri suatu bangsa ditentukan oleh kekayaan, sehingga bangsa Eropa berlomba-lomba mendapatkan kekayaan dengan mencari daerah koloni. Dari sinilah muncul apa yang disebut dengan paham kolonialisme. Dalam perkembangannya, kolonialisme berubah menjadi imperialisme. Inilah yang menjadi topik pertanyaan penugasan pagi ini untuk anak-anak kerjakan mengenai apakah perbedaan paham kolonialisme dengan imperialisme. Ibu ulangi tugas pada hari ini mengenai perbedaan